Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu mengidentifikasi, menduplikasi, dan memperluas pola bilangan yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang mari kita simak pelajaran matematika berikut ini. Halo adik-adik! Adik-adik, kali ini kita perlu memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat 5. Maksudnya apa ya? Langsung lihat soalnya aja ya. Di sini 3 ditambah sesuatu sama dengan 5. Berarti kita kehilangan suatu angka di sini. Nah, kita perlu mencari tahu berapa angka di sini yang bisa membuat 3 ditambah angka tersebut sama dengan 5. Nah, pada kotak di bawah ini, kita sudah punya 3 buah bola yang menandakan angka 3. Dan kita sudah mempunyai 5 buah kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kotak ini yang sudah terisi ada 3 buah kotak. Nah, dari 5 kotak ini kita perlu menambahkan 1 bola dan 2 bola supaya jadinya 5 kotak ini terisi penuh semuanya. Sekarang kita punya 3 bola berwarna biru dan 2 bola berwarna keunguan. Berarti kita tahu sekarang 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi angka yang tidak kita ketahui tadi adalah 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Soal selanjutnya, di sini kita punya 2 ditambah suatu angka sama dengan 5. Sama seperti soal sebelumnya, kita juga punya 5 buah kotak dan terdapat 2 kotak yang sudah terisi dengan gambar bintang berwarna keunguan ini. Jadi berapa banyak ya gambar bintang yang perlu kita tambahkan supaya kelima kotak tersebut terisi penuh? 2 ditambah sesuatu sama dengan 5. Jadi kita perlu tahu berapa buah bintang yang perlu kita tambahkan untuk mengisi kelima kotak ini semua. Yuk kita tambahin bintangnya. 1, 2, 3. Jadi kita perlu menambahkan 3 bintang lagi agar semua kotaknya terisi penuh. Sekarang kita sudah punya 5 bintang, 2 yang berwarna keunguan dan 3 yang berwarna biru. Jadi bisa kita bilang kalau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yuk kita kerjain beberapa soal lagi. Di sini kita punya 4 ditambah suatu angka sama dengan 5. Dan kita punya 5 buah kotak dengan 4 kotak yang sudah terisi. Berapa banyak benda yang kita perlu tambahkan lagi ya agar semua kotak terisi dengan penuh? Nah, kita bisa lihat dengan jelas nih kalau kita perlu menambahkan 1 buah gambar lagi agar semua kotak terisi penuh. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini kita punya 5 buah kotak, tapi hanya 1 buah kotak yang terisi dengan gambar muka. Kira-kira berapa gambar muka lagi ya yang perlu kita tambahkan agar 5 kotak ini semuanya terisi dengan penuh? Kita sudah punya 1. Ditambah berapa ya biar jumlahnya menjadi 5? Kita gunakan gambar untuk mengisi kotaknya ya biar kita bisa menjawabnya. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Jadi kita perlu menambahkan 4 gambar muka agar 5 kotak tersebut terisi penuh. Jadi sekarang kita punya 1 muka berwarna putih, ditambah 1, 2, 3, 4 muka berwarna kuning. Hasilnya sama dengan 5. Nah adik-adik, kita bisa lihat suatu pola nih di sini. Coba deh kita lihat dari soal yang pertama ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 2 ditambah 3 juga sama dengan 5. Kita sudah punya 3 yang terisi, lalu ditambah 2 lagi agar semuanya menjadi terisi penuh. Lalu di soal selanjutnya kita sudah punya 2 yang terisi, lalu kita perlu menambahkan 3 buah bintang lagi agar semuanya terisi penuh. Jadi artinya 3 ditambah 2 sama aja hasilnya dengan 2 ditambah 3, yaitu 5. Sama juga nih dengan soal selanjutnya, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 1 ditambah 4 juga sama dengan 5. Sama saja bukan? Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah A. Gambarkan penjumlahan yang hasilnya bilangan 5. B. Tulis
tuliskan penjumlahan yang hasilnya bilangan 10. Catat ya. A. Gambarkan penjumlahan yang hasilnya bilangan 5. B. Tuliskan penjumlahan yang hasilnya bilangan 10. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Halo adik-adik. Adik-adik, di layar kita bisa lihat kalau ada satu pertanyaan yang harus kita selesaikan bersama. Pertanyaannya, 3 ditambah berapakah yang sama dengan 10? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3. 3 buah bola berwarna merah muda. Berarti untuk memenuhi seluruh kotak yang masih kosong ini, atau supaya bolanya ada 10, berarti supaya bolanya ada 10, kita perlu menambahkan 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola, 6 bola, 7 bola. Berarti 7 bola ya adik-adik? Nah, sekarang kita jadi bisa deh jawab pertanyaan yang tadi. Berarti 3 ditambah berapa yang sama dengan 10 adik-adik? Ya, jawabannya 7. Mudah bukan adik-adik? Yuk kita coba lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, 6 ditambah berapa yang sama dengan 10? Nah, hal yang sama yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan 10 kotak kosong. Biar bisa menghasilkan 10 seperti di sini adik-adik. Nah, selanjutnya kita isi terlebih dahulu kotak-kotak ini dengan 6 buah bola. 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola, 5 bola, 6 bola. Nah, supaya jadinya 10, kita perlu menambahkan berapa bola lagi ya? Yuk kita hitung bersama. 1 bola, 2 bola, 3 bola, 4 bola. Jadi jawabannya 4 bola adik-adik. Jadi 6 ditambah berapa yang sama dengan 10? Yap, jawabannya adalah 4. Hai adik-adik, bila adik-adik diminta untuk menyelesaikan sebuah soal seperti ini dengan cepat, apa yang akan adik-adik lakukan? Coba ya, kita di sini punya satu soal. 73 itu sama dengan berapa ditambah 57. Jadi kita harus cari tahu nih. Ada sebuah angka yang hilang, kita harus cari tahu berapakah nilai dari bilangan tersebut. Untuk mudahnya, kita akan coba langsung nih. 57 ditambah 3 kan untuk jadi 60 akan lebih mudah bagi kita untuk menjumlahkannya. Dan 60 tinggal ditambah 13 untuk jadi 73 ya. Jadi di sini 60 ditambah 13 sama dengan 73. Jadi 57 harus ditambah dengan berapa untuk jadi 73? Kita sudah dapat jawabannya. Di sini 73 itu sama dengan 16 ditambah 57. Berikut adalah cara yang mudah yang dapat adik-adik langsung kerjakan saja nih. Di dalam kepala adik-adik tidak butuh coretan. Jadi kita mencari tahu sebenarnya dapat kita lakukan dengan cara lain, yaitu angka yang hilang itu merupakan jarak antara 57 dan 73 bukan? Jadi di sini kita tinggal menguranginya nih adik-adik sebenarnya. 73 dikurang dengan 57. Hasilnya itu sama saja adik-adik, pasti 16. Coba nih kita akan mengerjakan soal latihan lainnya ya. Di sini, lagi-lagi adik-adik diminta untuk mengerjakan soal tersebut dengan cepat. Di sini kita punya 94 dikurangi berapa itu sama dengan 57. Nah, agak berbeda ya adik-adik dengan soal yang sebelumnya. Apa yang akan adik-adik lakukan? Di sini 94 dikurangi berapa untuk jadi 57. Jadi kita sebenarnya dapat melakukan cara yang sama seperti sebelumnya nih. Kita harus mengurangi 94 sampai dapat 57. Untuk mempermudah di sini 94 dikurangi 4 ya adik-adik. Mudah sekali kan hitungnya, jadi 90 di sini. Lalu 90 dikurangi berapa lagi ya yang paling dekat dengan 57? 90 dikurangi 20, jadi berapa? Oh, 70 masih terlalu jauh nih adik-adik ya, kita ganti deh. Di sini berarti 90 dikurangi 30. Itu sama dengan berapa adik-adik? Mudah ya, jadinya 60. Nah, 60 dikurangi berapa untuk jadi 57? Dapat langsung kita tuliskan dengan mudahnya di sini. 60 tinggal dikurangi 3. Jadi 57 sekarang.
Jadi 94 itu harus dikurangi 4, dikurangi 30, dikurang 3 lagi untuk jadi 57. Di sini 3 ditambah 30 ditambah 3 itu sama dengan 94 harus dikurangi dengan 37 untuk jadi 57 ya adik-adik ya. Jadi 37 itu sebenarnya kan jarak antara 57 dan 94. Jadi sebenarnya kita juga dapat melakukan ini nih adik-adik. Cara yang mirip jadinya seperti soal sebelumnya. Jadi 57 harus ditambah berapa untuk jadi 94? Ya, jadi dua soal ini sebenarnya sama saja, hanya dalam bentuk yang berbeda adik-adik. Karena kita mau cari jarak di antara 94 sampai 57 kan? Jadi kita tinggal menambahkan 57 dengan 37 untuk jadi 94. Oke. Tapi kita dapat gunakan cara sebelumnya saja, di mana kita tidak butuh coret-coretan ya. Lalu, ayo kita lakukan satu soal lagi ya adik-adik. Di sini, adik-adik menyelesaikan soal yang terakhir nih ya. 36 sama dengan berapa dikurangi 41. Jadi, bagaimana cara saya akan melakukannya? Jadi di sini kan sebenarnya kita juga dapat menuliskan 36 ditambah 41 sama dengan berapa? Kedua soal ini intinya sama. Adik-adik bingung ya? Coba deh di sini kita buat sebuah garis bilangan ya untuk memperjelas soalnya. Kita akan mulai dari bilangan yang hilang terlebih dahulu di sini. Kita tandai dengan tanda tanya ya. Ini bilangan yang kita mau cari tahu nih. Itu dikurangi 41 kan untuk jadi 36, itu dari soal yang di atas nih kita tahu nih adik-adik. Jadi bilangan tersebut dikurangi 41 hasilnya sama dengan 36, jadi titik 36 di sini. Nah, berarti kan sama saja halnya dengan 36 ditambah 41, maka kita akan dapat bilangan yang hilang ya adik-adik yang tanda tanya di sini. Sudah jelas sampai di sini mengapa kedua soal tersebut itu sama intinya ya adik-adik. Jadi kita dapat jumlahkan dulu nih, lebih mudah. 6 ditambah 1, karena keduanya menempati nilai tempat satuan, itu sama dengan 7. Lalu di sini 30 ditambah dengan 40 sama dengan 70, jadi kita punya 77. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 77. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat. A. 64 sama dengan titik-titik ditambah 35. B. 82 dikurang titik-titik sama dengan 46. C. 47 sama dengan titik-titik dikurang 23. Dicatat ya, lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat. A. 64 sama dengan titik-titik ditambah 35. B. 82 dikurang titik-titik sama dengan 46. C. 47 sama dengan titik-titik dikurangi 23. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum menjawab pertanyaan, kita lihat dulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Seperti kita ketahui, Indonesia tengah dilanda pandemi virus corona. Mari teman-teman, kita bantu Indonesia melawan virus corona dengan cara 1. Tidak berjabat tangan. 2. Rajin cuci tangan dengan sabun selama 60 detik. 3. Gunakan masker jika sakit atau keluar rumah. 4. Stay at home. Rajin olahraga dan makan makanan yang bergizi. Teman-teman tetap semangat dan sehat. Cahaya surya merona, merah merona, terbit cahaya penuh hangat. Bantu Indonesia melawan corona. Tetap semangat dan selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Angka berapakah yang hilang dari deret bilangan di bawah ini? Wah, kalian lihat tuh, ada yang bolong kan? Angka berapa tapi ya? Kita coba mulai hitung ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Nah, 106, 107, 108, 109, 110. Berarti angka yang hilang adalah 106. Kita coba lagi soal yang lain. Wah, ada yang hilang lagi nih. Angka berapakah yang hilang dari deret bilangan di bawah ini? Kita lihat ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Berarti yang hilang 101. Ada di antara 100 dan 102. Gimana? Gampang kan? Kita lihat lagi yuk yang lainnya. Angka berapakah yang muncul sebelum angka 105? Bisa nggak ya jawabnya? Sekarang coba kalian ingat-ingat. Sebelum angka 5 tuh angka berapa ya? Betul, angka 4 kan? Berarti angka sebelum 105 adalah 104. Lanjut yuk. Wah, di sini ada banyak banget nih bilangannya. Dari 1 sampai 120. Kalian lihat baik-baik deh. Ada yang hilang loh di sini angkanya. Angka berapa ya yang hilang ya? Angka ini lebih besar dari 118, tapi lebih kecil dari 120. Angka berapa ya? Kita mulai hitung yuk dari sebelah kiri. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, dan 120. Nah, berarti angka yang hilang itu adalah angka 119. Kita kerjain soal yang terakhir yuk. Kita lihat nih angka berapa yang hilang. Wah, kita lihat nih angkanya di antara 107 dan 109. Nah, habis 7 berapa? 8 kan? Berarti angka yang hilang itu 108. Gimana? Gampang banget kan? Nah, adik-adik, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Angka berapa saja yang hilang dari deret bilangan berikut? Dicatat ya, angka berapa saja yang hilang dari deret bilangan berikut. Sudah dicatat kan? Sekarang kita lanjutkan pelajaran ya. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu penjumlahan di mana salah satu bilangannya tidak diketahui. Seperti contoh soal yang sudah kita punya sekarang. Di sini kita punya berapa ditambah 261 sama dengan 630. Jadi kita mau cari tahu nilai dari angka yang belum kita ketahui nilainya. Di sini kita tulis saja tanda tanya ya adik-adik ya. Jadi tanda tanya ditambah 261 sama dengan 630. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan penjumlahan ini nih adik-adik. Kita akan menggunakan yang pertama, kita akan buat sebuah garis bilangan di mana di sini merupakan titik tanda tanya. Yang mau kita cari tahu nih nilai bilangan tersebut berapa ya? Ditambah 261 itu sama dengan 630. Bila dalam garis bilangan seperti ini nih ya adik-adik ya. Dimana berarti kan sama saja 630 dikurangi 261, kita akan mendapatkan hasilnya yaitu tanda tanya ini. Jadi kita akan coba sekarang kurangi 630 dikurangi 261. Langsung saja ya adik-adik ya, tanpa perlu coret-coretan kita akan coba nih hitung di dalam kepala kita nih. Untuk mempermudah kita akan menjadikannya bilangan yang lebih mudah dulu. Di sini coba 630 dikurangi 200 ya adik-adik ya. Akan lebih mudah untuk kita menghitungnya. Di sini 630 dikurangi 200 kita punya 430, berarti di titik ini ada 430. Kita kurangi lagi 60, jadi kurang lebih berada di sini. 430 dikurangi 60. Jadi 40/30-an dikurangi 60-an. 43 dikurangi 6 sama dengan 37-an atau sama dengan 370. Nah, kita sudah punya di sini 370, harus kita kurangi 1 lagi. Jadi 370 dikurangi 1, kita sudah
Temukan hasilnya sama dengan 369. Jadi, tanda tanya di sini dapat kita ganti. Jawaban yang kita punya sekarang adalah 369 ditambah 261 itu sama dengan 630. Nah, kita akan coba cara yang kedua nih adik-adik. Saya akan tukar posisinya, jadi sekarang 261 ditambah berapa sama dengan 630. Itu kan sama saja ya adik-adik ya, kita akan cari tahu nih. Tapi, kita akan menggambarkan lagi sebuah garis bilangan. Di sini kita tukar bentuk penjumlahannya, jadi kita mulai dari titik 261, di mana akan kita tambahkan dengan berapa supaya hasilnya sama dengan 630. Itu akan kita temukan hasilnya nanti ya. Kita sekarang coba tambahkan dulu untuk mempermudah kita. 261 akan saya tambah dengan 9. Kenapa harus 9? Supaya kita dapat 270. Lebih mudah bagi kita untuk menghitungnya nanti ya. 270 di sini akan kita tambah dengan 30. Jadi sekarang kita punya 300. Nah, sekarang sudah mudah nih. 300 untuk menjadi 630 hanya tinggal kita tambahkan 330, bukan? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita jumlahkan semua. Yang kita punya nih di sini 9 ditambah 30 ditambah 330. Itu hasilnya sama dengan 369. Sama ya adik-adik ya jawabannya. Jadi ada beberapa cara untuk kita menyelesaikan soal penjumlahan di mana salah satu bilangannya tidak kita ketahui, seperti yang sudah kita selesaikan. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan lagi ya. Siap-siap mencatat. Pertanyaan hanya untuk kelas 3 saja ya. Pertanyaannya adalah, lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat. A, titik-titik, ditambah 134 sama dengan 320. B, 134 ditambah titik-titik sama dengan 320. C, 320 dikurang titik-titik sama dengan 134. Dicatat ya, lengkapi penjumlahan dan pengurangan berikut dengan bilangan yang tepat. A, titik-titik ditambah 134 sama dengan 320. B, 134 ditambah titik-titik sama dengan 320. C, 320 dikurang titik-titik sama dengan 134. Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama TVRI. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.